Perlu. Enggak lah. Perlu Bapak. Perlu Pak. Nah ini slip gaji ya. Gimana sih bisa muncul slip gaji si Ani gitu ya? Nomor 1 ketika ketik misalnya nomor NIS-nya, nomor pegawainya, NP-nya ya. NP misalnya NP si Maman nomor 1, kita ketik aja 1, maka dia akan muncul Maman. Jika nomor 3 nomor 2 siapa, si Mimin ya, Mimin misalnya dia, termasuk juga jabatannya di sini bisa muncul di sini. Honornya juga nggak bakal keliru ya. Nah dari honor karyawan ini kan honor karyawan ya. Nah ini rekap honor karyawan. Tadi siapa kasih tuh si Mimin ya, itu ada nominal honornya itu 1.160, lalu ditambah lembur, lalu ditambah potongan. Dari mana honor ini didapat? Honor ini didapat yaitu dari penjualan ya, dari penjualan ini. Nah total penjualan kita, total penjualannya yaitu 111.600.000 rupiah. Nah kata si pemilik tokonya silakan ambil 5% katanya dari total pendapatan ini, dari omset ini. Kata si pemilik toko nih ambil 5% katanya. Oke, nah 5% dikali jumlah penjualan ini ya, ini peraturannya 5%, itu kata pemilik toko. Tapi kalau kalian nanti jadi pemilik tokonya, Pak kegedean 5%, saya pengen 3%, nanti saya rugi misalnya. Nggak masalah nanti di dalam tugas ya, karena masing-masing tugas ini nanti berbeda kasusnya ya. Tokonya juga harus beda, nggak boleh ada yang sama dua-duanya saya tidak nilai. Misalnya si Pauji, Pak saya mah pengen bengkel motor, nggak jadi masalah, nanti transaksinya transaksi bengkel motor, terserah mau jual ban, mau jual busi ya. Terus misalnya si Anissa, Pak Anissa mah pengen dagang nasi padang, nggak jadi masalah, ada rendang, ada apa lagi, nasi padang apa aja sih menu, ayam bakar dan lain sebagainya. Nanti transaksinya di sini bukannya Adidas tapi ayam bakar dan lain sebagainya. Minimal transaksi 20 transaksi minimal. Pak saya mau 30 maka lebih bagus. Nah, samain nanti kelas lain sirik. Aduh. Kemarin ada yang protes maksudnya. Ya tinggal kalau udah tahu rumusnya kan tinggal copy aja. Yang susah itu cari rumus awalnya. Oke, lalu misalnya yang lain, misalnya si Sapa, Pak saya pengen counter HP katanya, mau jualan HP, nggak apa-apa, tapi transaksinya di sini namanya Vivo, Oppo, misalnya Samsung dan lain sebagainya. Jadi masing-masing anak nggak boleh ada memiliki toko yang sama. Kebetulan sama gitu semua, itu kopas namanya. Otomatis urutannya beda, harganya beda, nggak ada harga di toko yang sama persis nggak ada. Saya sudah survei ya, mencari toko yang sama persis, semua barang harganya sama, nggak ada, pasti beda. Jelas ya, mau bengkel mau apa juga. Kenapa? Ini merupakan persaingan. Kalau kalian sama berarti kalian nggak bersaing dengan yang lain. Paham sampai sini? Oke, tadi kebijakan ini terserah kalian. Kalian mau kasih 5%. Kalau saya ngasih contohnya 5% ya. Pas saya pengen 4%, mangga nanti dikali 4% aja. Pak keliting 5% mas 10% benar. Yang penting kalian merasa nggak rugi. Jangan sampai nanti honornya gede kalian bangkrut. Hasil dari perkalian 5% itu kalian simpan di nominal di sini, di honor karyawan, ya. Nah, ini nominal yang dibagikan. Ya. Nominal gaji nominal yang dibagikan untuk karyawan. Porsinya kemarin untuk kepala toko sebesar berapa persen? 30%. Oke. Ini pun nggak saya atur. Ini hanya contoh. Kalian mau 20% terserah kepala tokonya. Tergantung kasih sayang kalian terhadap karyawan. Pak saya mah sayangnya sama petugas kebersihan, kasihan. Petugas kebersihan nggak saya kasih 12%, saya kasih 12% kan ya.
17%. Saya kasih misalnya 17%, 15%. Nggak jadi masalah. Otomatis nanti jatah yang lain berkurang persentasenya. Total seluruhnya harus mencapai 100%. Jelas hasil pembagiannya totalnya harus mencapai 100%. Kalau kurang dari 100% berarti uang ini masih bisa. Kalau lebih dari 100% berarti nggak kebagian uang itu. Pemilik tokonya harus memohon. Paham sampai sini nggak? Paham ya? Jadi masing-masing bagian itu mempunyai porsi masing-masing, terserah kalian. Yang penting total dari pembagian tersebut menjadi 100%. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada lanjut di lebih cepat lebih baik kan? Oke. Setelah selesai itu dikali ini, kalau saya kan ngambilnya 30% ya ini ya, yang ini 30%. Lalu petugas kebersihan di sini, nah ini di pelayan toko dulu. Pelayan toko dapat di sini sebesar 20%, namun pelayan toko ada 3 orang. Pak, karyawan pelayan toko saya ada 5 orang, berarti di sini harus dibagi di 5. Lihat ya. Kalau Pak saya cuma ada 1 orang, berarti nggak usah dibagi lagi. Kalau 1 orang ya dibagi sama siapa ya? Kalau ada 2 orang ini bagi 2. Jatahnya di sini 20%, ini hanya contoh. Ya. Sekali lagi itu hanya contoh 20%. Kalau kalian mau ngasih 15% atau 25% terserah. Saya sama kasir karena kasirnya baik. Ya. Akhirnya kalian dirubah ini jadi 25%. Yang gitu. Sama dengan si kepala toko. Si kepala tokonya kalian kasih misalnya tadi kan 30% ya. Kasih 25. Boleh, terserah kalian. Jadi kalian belajar memanage bagaimana prinsip adil di dalam kepemimpinan. Sekalipun di dalam manajemen perkantoran ini nggak ada, tapi memang harus memiliki karakter seperti itu. Seorang pemimpin harus memiliki prinsip adil, ya. Oke, jelas ya ini ya. Oke, kita lanjut ke lembur. Yang lembur ini ya rumusnya yaitu daftar hadir. Mana daftar hadir di sini ya? Sini ada daftar hadir. Nah ini posisi daftar hadirnya di sini ada di AJ 5 dikali 10.000 kalau dia hadir pada saat hari lembur atau hari libur. Pak, kasihan yang jauh 10.000 mah ongkos ojeknya aja nggak boleh. Saya kasih 20.000. Nah, terserah kalian. Gunakan prinsip adil tersebut. Jelas ya? Pak Ruki, kalau saya ngasih 10.000 katanya. Kalau hari libur kan dia digaji. Saya kasih uang makan aja 5.000, nggak jadi masalah. Tega nggak kamu sama karyawan? Jelas ya? Begitu juga potongan. Potongan menggunakan rumus yang sama, cuman di sini untuk potongan nilainya nggak 10.000 tetapi 5.000. Ya, gunakan juga prinsip adil. Potong 5.000 kekecilan apa kegedean. Kalau kekecilan, kalau kegedean ya atau kekecilan, khawatir kalau ditambahkan dia honor dia berkurangnya banyak. Dia kan cuma punya gaji sekian. Punya honor. Kalau misalnya dia dipotong misalnya 10.000, kalau misalnya dia tidak hadirnya misalnya 1 minggu, berarti otomatis sudah 70.000 dong dia diambil. Maka honor dia nanti tinggal 300.000. Jelas ya? Tega enggak motong gaji karyawan? Jelas ya? Maka di sini sekali lagi seorang pemimpin harus mempunyai prinsip adil terhadap karyawannya. Paham sampai sini? Paham dulu ya? Paham siapa? Paham. Oke, kalau paham lanjut. Jangan sampai nanti japri-japri saya, Pak ini kumaha gitu. Kayak anak-anak kelas yang lain. Udah ada yang nanyain MP, nanyain apa lagi itu banyak pokoknya. Pada bukan nggak boleh japri, sayanya masanya lagi bawa motor, ditelepon berkali-kali gitu. Ngerem lagi ada apa? Aduh bapak lagi dia jalan, sorry. Jadi cek akhirnya sama saya. Ya. Gimana? Nah,
udah potongan, jadi total yang dia peroleh ya yaitu 1 juta yang kasir ya. Yang kasir peroleh ini setelah dipotong 5.000 dia peroleh berarti 1.171.000 pada saat habis bulan dia gajian. Ini dia terima ini. Nah, rentetan ini ya, perhitungan ini harus tercermin di dalam slip gaji karyawan ini. Ya. Dia honornya sebesar 116.000, lemburnya 60.000, dipotong 5.000. Jadi totalnya dia 1.171.000. Nah, ini yang dia terima nanti pada saat gajian. Termasuk slip gaji ini. Jadi dia nggak bingung, kok saya dapat segini ya? Gimana perhitungannya? Si karyawan kan bingung ya. Apalagi dia mau cicil motor, mau ngajuin kredit, kan harus diminta slip gajinya. Maka slip gaji ini biasanya yang disertakan ya ke leasing atau ke badan pemberi kredit ya. Atau lembaga keuangan pemberi kredit. Nah, untuk yang namanya dikuningin ini bulan Mei ini saya tulis manual ya. Jadi kalian nanti tulis manual aja. Kenapa saya kuningin? Ini manual ya. Karena saya kalau mau otomatis berarti saya harus transaksinya 1 tahun. Kasihan tuh kalian kalau buat 1 tahun kebanyakan. Maka saya tulis manual aja. Ya. Aplikasi yang kalian buat ini ya, ini udah bisa dari rentetan tadi ya, dari latihan 1 2 3 ini. Ini udah bisa membantu kalian untuk memanage toko. Ya. Dan sudah bisa dijual kalau ada orang yang membutuhkan. Ya. Sebenarnya ini adalah bagian terkecil dari aplikasi kasir. Ya. Bagian terkecil dari aplikasi kasir. Kalian bisa lanjutkan ini nanti ya di kemudian hari kalau pengen memperdalam Excel, dibuat aplikasi kasir. Ya. Nanti bisa dijual ke minimarket atau ke toko-toko ya, termasuk juga rumah makan, apotik dan lain sebagainya. Dulu saya pernah membuat aplikasi kasir ini ya dipakai di apotek. Lumayan harganya. Bisa ketutup biaya sekolah kalian selama 3 tahun di sini. SPP 3 tahun bisa ketutup. Dulu aja saya dapat 500.000 ya. Kalau saya lihat di Instagram kemarin ya, kemarin saya nanya-nanya di Instagram bisa ya. Dia minta sama saya 5.600.000 aplikasi ini. Yang input siapa? Yang input data, nama-nama barangnya kita sendiri, karyawan kalian. Bagian penjualan, dia hanya bikin aplikasi kasirnya aja. Ya. Akhirnya nanti sampai sini juga dengan laporan penjualannya tadi. Ya. Nanti itu yang di-print yang dikasih ke pemilik toko sebagai bentuk laporan. Nah, ini nanti kalian print, yang ini diberikan kepada pemilik toko yang honor karyawan ini. Karena di sini sudah tergambar semuanya. Berapa nominal yang diperoleh ya, yang dibagikan. Ya. Ini 2 ini kalian print. Kasih ke pemilik toko dalam transaksi 1 bulan. Bu, hasilnya sekarang dapat sekian. Misalnya Bapak atau bos kalian nanti dibagikan untuk karyawan sekian. Jumlahnya yang dibayarkan untuk honor karyawan. Selesai tugas kalian sebagai kepala toko. Dan ini adalah buktinya. Si A tidak hadir. Kalau ada yang protes berarti di sini kamu nggak tanda tangan. Kamu nggak masuk tanggal sekian. Ini buktinya nggak ada tanda tangannya. Maka honor kalian saya potong. Jelas ya? Dan ini adalah rekap daftar hadirnya. Paham sampai sini? Paham? Oke, sekarang kita latihan buat buka Excelnya, buka HP-nya, kita latihan buat slip